Ketika kerajaan Mataram mulai besar, hampir semua wilayah di Pulau Jawa ditaklukkan. Hanya Banten yang gagal dikuasai. Masa keemasan kerajaan Mataram terjadi pada kurun waktu 1613 hingga 1645. Itu adalah saat Sultan Agung menjadi Raja Mataram. Meskipun sedang kuat-kuatnya, Mataram masih tetap belum bisa menguasai Banten. Sunan Amangkurat I yang merupakan pengganti Sultan Agung juga mencoba menundukkan Banten. Namun, sekali lagi, usahanya menemui kegagalan. Uniknya, kegagalan itu disebabkan karena raja mengalami penyakit bisul. Infonusa yang menyadur dari historia.id mendapatkan cerita utuh bagaimana Sunan Amangkurat I itu gagal menyerang Banten karena mengalami penyakit bisul. Diceritakan, ketika Cirebon yang kala itu masih bagian dari Banten berhasil dikuasai Mataram, Sunan Amangkurat I berencana untuk meneruskan ambisi ayahnya untuk menguasai Banten. Maka, di hadapan para pembesar kerajaan, Sunan Amangkurat I kemudian menetapkan penyerangan ke Banten akan dilakukan pertengahan 1652. Ketika berbagai persiapan sedang dilakukan, tiba-tiba para penasihat kerajaan menyampaikan wasiat mendiang Sultan Agung kepada Sunan Amangkurat I. Waktu akhir hayatnya, Sultan Agung diceritakan telah berpesan agar senjata Mataram pertama-tama harus diarahkan ke timur, kemudian ke barat. Kalau tidak, Mataram tidak akan memperoleh berkah. Wasiat itu bermakna agar Mataram terlebih dahulu merebut Belambangan dari tangan penguasa Bali. Sunan tidak menghiraukan wasiat ayahnya. Malahan, ia memerintahkan para pembuat senjata istana untuk membuat 800 pucuk senapan dan meriam dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah selesai, meriam-meriam itu kemudian diuji coba di alun-alun. Pada proses uji coba itu, Sunan juga memerintahkan agar meriam buatan Mataram itu disandingkan dengan meriam buatan Belanda. Oleh Sunan, meriam Belanda itu diminta untuk diisi dengan peluru yang 2 kali lebih besar dari meriam buatan Mataram. Ketika ditembakkan, meriam Belanda tetap stabil dan tidak mengalami goncangan. Sebaliknya, meriam Mataram saat dilakukan hal yang sama dengan meriam buatan Belanda mengalami kehancuran yang sangat parah. Sunan terkejut dengan keadaan meriam buatan Mataram yang hancur berkeping-keping. Pembuat meriam tersebut diperintahkan untuk ditangkap dan pintu gerbang alun-alun yang roboh karena ledakan meriam itu ditembok dengan semen secara permanen. Sejak peristiwa itu, Sunan ketakutan dan sering bermimpi buruk. Ia menganggap peristiwa meledaknya meriam buatan Mataram itu sebagai pertanda buruk. Tidak berselang sejak peristiwa itu, Sunan diberitakan menderita penyakit bisul yang berkepanjangan. Karena penyakit bisul itulah, ambisi Sunan untuk menguasai Banten mulai padam. Bahkan, ia kemudian bersumpah akan melancarkan perang ke timur dan berjanji akan membina hubungan baik dengan Banten.